Chapter 4. Menyalakan api. Sejun dengan cepat merasakan suasana merah muda yang mengalir di antara keduanya. Apakah kalian berdua pasangan? Mencicit. Mencicit. Mereka berdua mengangguk bersamaan. Brengsek. Terjebak di antara sepasang kelinci. Dia pernah tidak punya teman dengan waktu luang yang cocok di perguruan tinggi, jadi dia harus makan dengan pasangan. Itu canggung. Tapi dia tidak bisa makan sendirian selama 1 semester penuh, jadi dia bergabung dengan mereka. Suatu hari saat makan bersama, ketegangan tiba-tiba muncul di antara pasangan tersebut, yang menyebabkan pertengkaran sengit. Sejun merasa sangat tidak nyaman saat terjebak di antara mereka. Dan kemudian saya memperoleh keterampilan untuk makan sendiri. Setelah itu, dia bersumpah tidak akan pernah makan bersama pasangan lagi. Mencicit, mencicit. Merasakan suasana hati Sejun yang aneh, suami kelinci mengusapkan wajahnya ke tangan Sejun, berusaha mati-matian untuk mendapatkan persetujuannya untuk tetap tinggal. Itu adalah sikap putus asa untuk melindungi rumah mereka. Bekerja sangat keras untuk melindungi keluarga mereka. Hati Sejun melunak. Dia merasa malu karena masih terjebak di masa lalu. Itu benar. Mereka adalah pasangan, dan keduanya adalah pasangan suami istri. Sejun tidak tahu dunia yang mendalam dari pasangan yang sudah menikah. Baiklah. Anda bisa tinggal di sini. Tapi itu tidak gratis. Dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Mencicit. Mencicit. Atas persetujuan Sejun, pasangan kelinci itu mengangguk dengan penuh semangat dan berlari ke sudut gua, menggali liang untuk membuat tempat tinggal mereka sendiri. Sebuah liang? Melihat kelinci menggali liang, Sejun tiba-tiba mendapat ide. Dia bertanya-tanya apakah mereka bisa menggali liang untuk keluar dari sini. Bodohnya aku. Saya hanya memikirkan lubang di atas karena ada di sana. Kelinci. Mencicit. Kelinci suami, sibuk menggali tanah, mengintip panggilan Sejun. Bisakah kamu menggali terowongan untuk keluar dari sini? Mencicit. Kelinci itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Desir-desir. Kelinci mulai menggambar di tanah. Itu menarik gua tempat Sejun berada dan mulai menggali jauh di bawahnya. Kemudian, suara mendesing. Itu menuangkan air dari kaleng penyiraman ke dalam lubang galian. Bagian bawah gua Sejun dipenuhi air. Bagian bawahnya semua air. Mencicit. Kelinci itu mengangguk. Oke, terus lakukan apa yang Anda lakukan. Mencicit. Kelinci kembali menggali liangnya. Pada saat itu, bip-bip. Alarm berbunyi. Baterai ponsel cerdas berada pada 100%. Mempertimbangkan tingkat pengosongan laptop, sepertinya dia bisa mengisi ulang sekali lagi. 16 Mei, 6 pagi. Rutinitas harian Sejun dimulai. Pertama, dia memeriksa bibit tomat. Kerja bagus, teman-teman. Sekarang, daun hijau telah mekar sepenuhnya. Masih belum ada kabar dari ladang ubi jalar. Sejun pergi ke kolam, mencuci muka, dan menyirami ladang. Kemudian, jepret-jepret. Dia mematahkan beberapa daun agar bibit tomat bisa mendapatkan sinar matahari. Semakin dia mematahkan daun, semakin tebal dan semakin terbelah batangnya, menghasilkan lebih banyak daun. Awalnya, ada sekitar 3 daun per tanaman, tetapi sekarang menjadi 8. Apakah akan menjadi tugas untuk memecahkannya nanti? Sejun mengeringkan daun yang robek di bawah sinar matahari. Daun-daun yang sudah terkena sinar matahari kini telah mengeras, nyaris tanpa kelembapan. Kegentingan. Sejun menyelesaikan pekerjaan paginya sambil memakan daun yang baru disobek. Sekarang, setelah 8 jam, dia hanya perlu mematahkan daun sekali lagi dan menyiraminya untuk menyelesaikan pekerjaan hari itu. Sejun yang telah menyelesaikan pekerjaannya, duduk di kursi yang telah ditentukan dan menatap kosong ke langit. Sudah berapa lama dia menatap langit? Ok. Ok. Bou. Bou. Hah? Suara apa ini? Sejun melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Itu adalah suara yang berasal dari liang pasangan kelinci. Suara itu berhenti tiba-tiba. Apa itu tadi? Saat Sejun hendak menatap langit lagi dan keluar zona. Ok. Ok.
Bau! Bau! Suara itu terdengar, mendengarkan dengangasekan desedededededekan nanananananadet itu adalah suara terengah-engah. Mustahil? Orang-orang ini. Segera setelah pasangan kelinci itu membuat rumah, mereka mulai melakukan kegiatan pengembangbiakan. Setelah itu, kegiatan penangkaran dilanjutkan beberapa kali lagi. Beberapa jam kemudian. Pukul 2 siang, Sejun bangun untuk melakukan pekerjaan siangnya. Pada waktu itu, mengintip. Kencing. Pasangan kelinci itu keluar dari liang dengan bahagia bersama. Dan dengan cepat mulai melakukan pekerjaan pertanian yang akan dilakukan Sejun. Mengintip-mengintip. Swos. Suami kelinci bersenandung sambil menyiram tanaman dengan kaleng penyiram, dan VZZ. Potongan-potongan. Kelinci istri mengiringi nyanyian suaminya dengan memotong daun dengan gunting. Sang suami bernyanyi dan sang istri mengikuti. Itu mengingatkannya pada ungkapan, suami bernyanyi, istri mengikuti. Namun, yang mengganggu Sejun adalah hal lain. Apa hal-hal itu? Ternyata kaleng penyiram yang dipegang oleh suami kelinci dan celemek yang dikenakan oleh istri kelinci adalah barang. Air terus keluar dari kaleng penyiraman tanpa henti. Dan celemek itu tampaknya memiliki keajaiban luar angkasa. Karena istri kelinci mengeluarkan alat pertanian seperti gunting atau sekop kapanpun dia membutuhkannya. Dia agak iri. Mereka memiliki peralatan seperti itu. Dia harus menggali dan merobek dengan tangannya dan membawa air. Menyaksikan kelinci bekerja membuat waktu berlalu dengan cepat. Tapi lama-lama dia bosan. Pada saat itu, dia melihat cahaya melewati botol PET, membiaskan dan berkonsentrasi menjadi cahaya yang kuat. Melihat itu, sebuah ide muncul di benaknya. Dia ingat sebuah adegan dari acara TV di mana ahli bertahan hidup menggunakan botol PET berisi air untuk menyalakan api. Haruskah saya mencoba menyalakan api? Sepertinya daun yang dikeringkan dengan baik akan terbakar dengan baik. Baiklah. Sejun bangkit dan mengumpulkan daun yang sudah kering. Kemudian, swos. Dia merobek daun tipis-tipis untuk mengumpulkannya dengan baik di tengah, sehingga api bisa menyala dengan mudah. Dan Sejun mulai memfokuskan cahaya pada daun bawang hijau kering menggunakan botol PET berisi air seperti kaca pembesar. Mencicit. Ketika Sejun tetap dalam posisi yang sama selama lebih dari 20 menit, pasangan kelinci itu mendekatinya. Mereka tampak penasaran dengan apa yang dilakukan pemilik peternakan. Sekitar 10 menit berlalu, dan kelinci mulai tertidur, tampak bosan. Pada saat itu, asap mulai mengepul dari tumpukan daun bawang hijau yang robek. Sebuah bara telah dibuat. Bekerja. Sejun bahkan lebih berkonsentrasi untuk menyorotkan cahaya dari botol PET ke bara api. Bara semakin kuat, dan asap semakin tebal. Wow, wah. Sejun dengan hati-hati meniupkan udara ke dalam sobekan daun yang berisi bara api. Pasangan kelinci itu terbangun dari suara tiupan dan menatap Sejun. Kemudian, mencicit. Mereka heran melihat daun bawang hijau berasap. Setelah meniup beberapa saat, api mulai dan nyala api meledak. Hehehe. Saya melakukannya. Mencicit. Pasangan kelinci itu menatap Sejun dengan mata kagum. Mereka tidak memiliki barang yang bisa menyalakan api di antara barang-barang mereka. Hal pertama yang dilakukan Sejun saat api mulai menyala adalah memanggang daun bawang untuk dimakan. Dia hanya ingin mengisi perutnya dengan sesuatu yang hangat. Bawang hijau kering menjadi terlalu sulit untuk dimakan, seperti kayu bakar, jadi dia memanggang bawang yang dia petik hari ini. Saat permukaan daun bawang menjadi hitam karena dipanggang, Sejun mengangkatnya dengan memegang ujungnya. Kemudian, aduh, panas, Dia meletakkan bawang hijau yang menghitam di daun lain dan mengupas kulit yang terbakar sambil meniup jarinya. Dia mengangkat bawang hijau panggang dan memasukkan bagian yang sudah dikupas ke dalam mulutnya. Puc. Manis sekali. Mata Sejun melebar karena rasa yang luar biasa. Rasanya seperti gula mengalir liar di mulutnya. Rasa manis yang intens meledak. Sejun dengan cepat melemparkan beberapa bawang hijau lagi ke dalam api dan mulai memakan bawang hijau panggang dengan tergesa-gesa. Mencicit. Melihat reaksi Sejun, sang suami kelinci dengan berani meletakkan daun bawang ke dalam api. Dan tak lama kemudian,
Mencicit. Mencicit. Pasangan kelinci itu memakan daun bawang panggang yang sudah dikupas dengan ekspresi emosional. Mereka bertiga makan dengan antusias, wajah mereka berlumuran hitam. Pada hari ketujuh terperangkap di menara. Sejun tertidur setelah mengisi perutnya dengan makanan hangat untuk pertama kalinya. Bip bip, bip bip. 19 Mei, 6 pagi. Pada hari ke-10 bencana. Baiklah. Sejun juga bangun dengan penuh semangat hari ini. Mencicit. Mencicit. Pasangan kelinci, yang bangun lebih dulu, menyapa Sejun. Ya. Selamat pagi. Percikan-percikan. Percikan-percikan. Sejun pergi ke kolam untuk mencuci muka dan duduk di tempatnya. Mencicit. Kelinci istri membawa bawang hijau panggang. Terima kasih. Kata Sejun sambil menerima makanan. Kunyah teguk, kunyah teguk. Sambil makan daun bawang panggang, Sejun melihat ke ladang tempat tanaman ditanam. Bawang hijau sudah dipanen, dan tanahnya lembab. Kelinci yang bangun pagi sudah menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, istri kelinci telah menyiapkan makanan. Itu sangat bagus sehingga mereka merawatnya sendiri. Namun, bahkan lebih sedikit yang harus dilakukan di tempat di mana hanya ada sedikit yang harus dilakukan. Aku perlu bergerasi, Ki. Hari ini, dia memutuskan untuk memindahkan tomat cherry yang telah dia tunda. Sudah waktunya untuk memindahkannya karena jika mereka tumbuh terlalu berdekatan, mereka tidak akan dapat menyerap nutrisi dengan baik. Sejun menggali tanah dengan tangannya, membuat tempat untuk memindahkan tomat cherry, dan dengan sekop kecil seukuran sendok, kelinci suami dengan hati-hati meraup dan memindahkannya satu persatu. Mereka juga memindahkan 6 kecambah baru yang mereka tanam nanti. Sebanyak 58 kecambah ditanam dalam 6 baris masing-masing 10. Wah! Melihat kecambah yang tertata rapi berjejer membawa rasa bangga tersendiri. Sejun bangga melakukan bahkan hal-hal kecil hari ini. Begitu Sejun selesai menanam tomat cherry, dia memulai tugas baru. Membuat obor. Dia menjalin beberapa daun menjadi satu untuk membuat pegangan dan membungkus ujungnya dengan daun kering yang disobek halus ratusan kali. Daun-daun bawang kering sepertinya cocok untuk obor karena dapat mempertahankan api dalam waktu yang lama. Daun bawang hijau terbakar begitu lama sehingga tidak perlu menyalakan api secara terpisah. Awalnya, akan membosankan untuk melanjutkan, tetapi sekarang dia menemukan kesenangan dalam menggunakan keinginan, tubuh, dan usahanya untuk menciptakan sesuatu yang penting bagi hidupnya. Setelah menginvestasikan beberapa jam, dia membuat obor dan alarm berbunyi untuk memberitahu sudah waktunya tidur. 20 Mei, 6 pagi. Pada hari ke-11 bencana, fajar menyingsing. Baiklah. Mengintip. Mengintip. Benar, selamat pagi. Begitu dia bangun, dia menyapa pasangan kelinci itu dan pergi ke kolam untuk mencuci muka. Kolam itu lebih terang dari kemarin. Sejun yang selalu merasa tidak nyaman dengan kegelapan saat membasuh wajahnya, memasang obor di tepi kolam terlebih dahulu. Bagus, hehehe. Sejun memandangi obor yang menyala dan mendekatkan wajahnya ke kolam untuk membasuh wajahnya. Pada saat itu, guyuran. Seekor ikan tiba-tiba melompat keluar dari kolam dan mencoba menggigit wajah Sejun. Sejun buru-buru bersandar. Bau amis air dari tubuh ikan menyapu melewati hidungnya. Dia nyaris tidak mengelak. Ikan yang jatuh ke tanah menggeliat untuk kembali ke air. Apa ini? Sejun yang bingung mendekati ikan yang menggeliat itu dan melihat lebih dekat. Itu memiliki garis-garis emas dengan latar belakang hitam di tubuhnya dan gigi yang tajam. Dia bisa memotong hidungnya jika dia sedikit terlambat. Sejun mendorong ikan itu ke seberang kolam sehingga tidak bisa kabur. Dia kemudian memeriksa kolam. Oh! Di dalam kolam, beberapa ikan dari spesies yang sama yang baru saja menyerang Sejun sedang berenang. Kenapa mereka di sini? Sementara Sejun memikirkan alasannya. Ikan itu menggeliat untuk melarikan diri kembali ke kolam. Saya tidak punya waktu untuk ini. Sejun buru-buru menangkap ikan yang jatuh ke tanah. Pada hari ke-11 terperangkap di menara, mereka akhirnya sempat makan ikan.